Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kita lanjutkan bedah buku kita Seven Habits of Highly Effective People. Sudah sampai pada bagian terakhir. Jadi kita akan bahas habit 7 bagian yang kedua, sekaligus bab penutupnya, dan juga nanti saya akan bahas sedikit beberapa artikel tambahan di bagian belakang. Jadi karena edisi yang agak baru ini, di belakang ada wawancara dengan Pak Stephen Covey yang ada hal-hal menarik ya. Mungkin tidak semuanya, tapi kita akan ambil poin-poin yang menarik saja. Nah, di video sebelumnya kita sudah bahas bahwa habit 7 itu krusial karena ada hukum alam yang namanya entropi. Jadi bahwa segala sesuatu meluruh, menua, merusak, maka kita perlu mengasah diri supaya selalu relevan, ibarat pisau selalu tajam untuk digunakan gitu. Nah, kita juga sudah bahas bahwa ada 4 dimensi manusia, yaitu dimensi fisik, dimensi mental, pikiran, dimensi social emotional, dan dimensi spiritual. Nah, yang agak jarang, biasanya kalau di pelatihan cuma sampai situ aja tuh. Nah, tapi kalau di buku ini ada bahasan yang menarik soal esensi dari mengasah gergaji. Ya, satu poin yang tadi ya sudah dibahas video sebelumnya soal adanya entropi sehingga kita perlu mengasah diri. Tapi poin yang lebih penting sebenarnya adalah di sini ada bahasan tentang bahwa suka nggak suka, disadari tidak disadari, manusia itu menjadi dirinya sebagai social mirror dari situasi di sekelilingnya. Jadi ada teori dalam perkembangan manusia ya, nature sama nurture. Manusia memang punya nature, tapi juga manusia punya nurture, mengalami yang namanya nurture, pengasuhan, pendidikan, pengalaman dari lingkungannya. Sehingga kita yang sekarang ini bisa jadi adalah kita yang berinteraksi, hasil interaksi dengan lingkungan, dengan pengasuhan di keluarga, dengan pendidikan yang kita miliki, dengan pekerjaan yang kita jalani, dengan lingkungan masyarakat tempat kita berada, dengan keteladanan dari orang-orang yang pernah memimpin kita misalnya, atau dengan pergaulan. Nah, itu semua membentuk diri kita gitu, tanpa kita sadari, tanpa kita desain. Nah, pada saat yang sama diri kita yang dibentuk oleh lingkungan tadi juga berpotensi untuk membentuk lingkungan. Pada saat kita menjadi pemimpin, kita berpotensi membentuk tim member kita. Pada saat kita menjadi orang tua, kita berpotensi membentuk anak-anak kita. Pada saat kita menjadi warga masyarakat juga, even kita bisa berdampak ya. Bahkan dalam komunitas yang tidak bertemu langsung, bertemunya virtual, tapi kalau rutin ketemu, sama apa yang dilakukan orang itu bisa membentuk orang lain gitu. Nah, kalau diri kita yang terjadi sekarang itu tidak secara sadar dibentuk, maka pertanyaannya, bagaimana kita ingin melahirkan dampak kepada lingkungan kalau gitu? Ya, jangan-jangan dampak yang kita lahirkan juga bukan sesuatu yang secara sadar kita desain. Nah, disinilah habit 7 menjadi penting. Ya, karena kita tidak secara sadar membentuk diri kita, kita adalah social mirror dari situasi di sekeliling, maka habit 7 mengasah gergaji sebenarnya adalah kemerdekaan berpikir, kemerdekaan membentuk diri untuk mendesain diri kita menjadi versi yang terbaik yang paling mungkin gitu ya. Kalau tadi kan reaktif saja kan, jadi pada saat kita menjadi diri akibat bentukan lingkungan itu kan reaktif saja, kita bereaksi terhadap lingkungan gitu. Nah, habit 7 memungkinkan kita untuk proaktif gitu. Kalau seandainya diperlukan di tim member kita saya menjadi orang yang tegas, maka saya asah diri saya supaya ketegasan itu muncul. Kalau saya dikehendaki memerlukan untuk menjadi pemimpin yang lebih mendengar orang lain, maka saya perlu mengasah diri saya untuk lebih mendengar. Kalau kenyataannya saya tadinya orang HR, sekarang harus pegang HR dan IT, this is happen actually. Jadi orang HR disuruh pegang HR dan IT, otomatis saya mesti punya wawasan. Unless saya lakukan hal itu, unless saya mengasah diri saya untuk bisa catch up dengan bidang yang bukan bidang asli saya, maka saya mungkin akan mengambil keputusan based on pendidikan, pengalaman, sudut pandang yang belum tentu cocok dengan
lingkungan yang baru tempat saya berada. Unless saya mengembangkan pikiran saya, jiwa saya, emosi saya untuk menjadi orang tua, maka budaya-budaya single akan masih ke bawah, dan itu mungkin tidak produktif lagi gitu di situasi sudah berkeluarga. Unless saya unlearn apa yang pernah saya pelajari sebelumnya dan berusaha relearn hal-hal baru, jangan-jangan pas pindah perusahaan saya masih menggunakan paradigma saya di perusahaan yang lama yang bisnisnya bisa jadi berbeda, atau dalam situasi yang lain lagi. Unless saya secara sadar mendidik diri saya untuk menjadi, misalnya ada orang pengen jadi pengusaha, maka jangan-jangan dia masih membawa mentalitas, pola pikir, cara berperilaku, inisiatif ketika kerja di perusahaan sebagai karyawan. Nah, disinilah menjadi sangat krusial ya habit yang ketujuh ini, karena kita dibentuk lingkungan dan juga kita membentuk lingkungan. Jadi dua sisi itu yang menjadi alasan lain pentingnya untuk mengasah diri. Nah, habit 7 memungkinkan kita untuk secara real dalam versi yang 7 habit yang lain, versi 7 habit for managers, itu habit 7 itu diberi nama lain, bukan renewal tetapi namanya unleash talent. Jadi 4 dimensi kita itu punya potensi masing-masing yang sebenarnya perlu dioptimalkan. Tubuh kita punya potensi untuk dioptimalkan, pikiran kita punya potensi untuk dioptimalkan, hubungan sosial kita punya potensi dioptimalkan. Contoh untuk hubungan sosial begini, misalkan ada orang yang dasar awalnya itu introvert, sehingga alamiahnya dia adalah menyendiri, berpikir, merenung gitu ya, dan dia tidak alami untuk bisa membangun hubungan dengan orang. Nah, tapi karena pekerjaan, karena pendidikan menuntutnya demikian, maka dia asah dirinya untuk bisa mencapai certain level of competency, bisa membangun hubungan dengan orang dan sebagainya. Dan ya bisa, karena dilatih, karena dididik, karena dia perlu, maka bisa. Nah, ini kan menarik ya. Berarti dia akhirnya punya 2 potensi menjadi seorang introvert yang lebih kuat untuk merenung, misalnya berpikir, mendesain sesuatu sendiri, dan pada saat yang sama dia juga punya potensi yang lain, meskipun itu dibangun dengan susah payah gitu. Nah, artinya definisi dia ini siapa kan jadi berkembang. Tadinya saya ini introvert, suka menyendiri, sekarang nggak cuma itu, karena saya jadi punya definisi yang lain. Jadi letak kemerdekaan untuk menumbuhkan diri itu sebenarnya ada di habit yang ketujuh gitu. Dan menariknya, orang yang sanggup untuk mencapai level tadi memiliki behavior extrovert padahal aslinya introvert, itu menariknya adalah orang-orang yang sebenarnya bisa beradaptasi dan akhirnya bisa lebih survive di banyak situasi gitu. Oke. Nah, poin yang juga penting ditekankan oleh Pak Stephen Covey di bab ini adalah bahwa renewal, pembaruan diri itu perlu balance. Alasannya ya karena 4 dimensi tadi ada dalam diri kita semuanya. Ibarat roda kendaraan, maka salah satu saja anginnya kurang, tidak perlu semuanya, cukup salah satu, maka akan muncul gejala-gejala nggak enak untuk dikendarai. Nah, kita sebenarnya bisa menganalisa ya gejala-gejala kurangnya mengasah diri itu di tiap dimensi. Ya, kalau misalnya kita udah mulai berpikir, merasakan bahwa kayaknya kok ada masalah-masalah yang saya nggak ketemu nih, solusinya apa, nggak ada dalam memori keahlian saya, berarti itu saatnya kita memang perlu rutin untuk mengasah sisi intelektual, cari ilmu tambahan, belajar sama orang, ikut kursus. Kalau saya rasa-rasanya punya hubungan-hubungan penting yang kok jadi gampang konflik misalnya, maka itu tanda-tanda di dimensi social emosional kita perlu asah lagi, perlu setor rekening bank emosi. Kalau rasa-rasanya tubuh mulai sakit-sakitan, gampang ngedrop, gampang capek, stamina kurang, nah itu tanda-tanda secara fisik perlu diasah, dinaikkan kapasitasnya. Dan yang terakhir ya, kalau secara meaning ya, secara makna dari apa yang saya kerjakan kok rasa-rasanya
udah banyak yang dikerjakan, sibuk juga, tapi kok kurang bermakna, kurang meaningful ya, mulai muncul kebosanan. Nah itu mungkin secara spiritual perlu diasah, perlu dibenahi gitu. Nah salah satu saja itu akan mengakibatkan mobil itu jalannya nggak enak ya, diri kita juga jalannya nggak enak gitu. Oke, itu poin yang soal balance ya. Nah menariknya lagi adalah ternyata sebenarnya realnya mengasah gergaji itu bukan hal yang repot, harus ngerjain empat hal ya, empat hal di empat waktu yang berbeda, karena sebenarnya kita bisa memanfaatkan sinergi antar satu dimensi dengan dimensi yang lain. Kalau orang mau meningkatkan kapasitas intelektual, caranya adalah bikin grup bedah buku misalnya, maka di situ sebenarnya unsur sosial emosional juga terasah, karena bertemu dengan orang-orang yang positif akan menghadirkan energi kita yang sekaligus mengasah kemampuan intelektual kita. Ada dialektika di situ sehingga pikiran kita pun berkembang. Grup yang sama sebelum diskusi pagi-pagi di weekend misalnya ketemu untuk olahraga bareng, maka tiba-tiba muncul dimensi fisik sekaligus di satu kegiatan yang seminggu sekali itu aja gitu. Grup yang sama kadang-kadang ketemu untuk pengajian di bulan Ramadan, jadi unsur spiritual juga terjadi. Atau kadang-kadang bikin aktivitas sosial, maka unsur spiritual juga terjadi. Sehingga sebenarnya kita bisa memanfaatkan ide itu bahwa satu sama lain dimensi itu bisa disinergikan mengerjakannya, tidak harus terpisah-pisah gitu. Untuk mengasah dimensi sosial emosional di keluarga ya, bisa mengadakan pertemuan keluarga yang sekaligus misalnya ide-idenya adalah bentuknya itu sambil mengasah fisik misalnya ya, olahraga bareng misalnya, maka fisik sosial emosional bentuk. Bikin pertemuan keluarga yang ada unsur ibadahnya di sana, maka spiritual juga masuk gitu. Jadi sinergi antar dimensi ini juga perlu kita pikirkan. Tapi angle yang lainnya adalah di poin sinergi and renewal ini, bahwa mengasah salah satu dimensi kadang-kadang juga berdampak kepada dimensi yang lain. Contoh, orang kalau batinnya tenang gitu, batinnya penuh makna, maka mudah bagi dia juga untuk membangun hubungan dengan orang lain. Mudah dia untuk ikhlas menerima kekurangan orang lain sehingga mau memperbaiki hubungan dengan orang lain. Kalau orang mengasah pikiran gitu ya, sehingga dia kemudian punya kompetensi baru, punya keahlian baru yang memungkinkan dia mengerjakan pekerjaan lebih cepat misalnya, otomatis beban stresnya berkurang dan fisiknya jadi lebih sehat gitu. Nah, dia jadi juga punya waktu untuk berolahraga misalnya, karena pekerjaannya selesai lebih cepat misalnya. Nah gitu, jadi itu menariknya dengan sinerginya antar dimensi. Nah, poin terakhir di bab ini, Pak Stephen Covey membahas bahwa habit 7 itu nggak ada lain caranya selain menggunakan paradigma upward spiral, jadi spiral ke atas. 3 aktivitasnya ya. Beliau katakan sebagai learn ya, belajar, kemudian commit, berkomitmen, mengazamkan diri, kemudian do, menjalankan. Nah, 3 area tadi dikerjakan. Maksudnya apa? Cobalah mulai dari belajar hal-hal baru tentang tiap dimensi yang mungkin kita selama ini nggak ngeh. Cara mengasah pikiran ya, ilmu baru apa, cara mengasah tubuh, olahraga, aktivitas fisik apa yang sebenarnya belum pernah kita eksplorasi. Nah, learn kemudian commit, yuk kita bikin jadwal, kita bikin momentumnya kapan, lalu dilakukan dari yang kecil dulu. Nah nanti lama-lama akan terjadi compound effect, kemudian dia lama-lama menjadi besar dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Nah ditambah dengan tadi ya adanya efek sinergi antar dimensi tadi, memungkinkan kemudian kalau kita udah merasakan seger ya olahraga tuh ya, sehingga muncul keyakinan bahwa olahraga penting dan mengasah dimensi yang lain juga ternyata penting juga gitu. Jadi ada putaran ke atas yang menaik terus, karena dia dimulai dengan ide-ide baru, dikomitmenkan, dibuat jadwalnya, kemudian dijalankan. Nah gitu bagian akhir dari habit yang ketujuh.
sebuah habit yang dulu saya anggap remeh, terus terang ya, cuman gitu-gitu aja saya pikir, tapi ternyata nggak main-main. Dan setelah saya mulai untuk menjalaninya, rupa-rupanya efeknya luar biasa. Jadi pada saat video ini dibuat, ini kondisinya sedang kerja di rumah, sehingga banyak aktivitas mengasah gergaji yang akhirnya jadi punya waktu gitu ya. Mengasah tubuh alhamdulillah jadi bisa jalan pagi 30 menit setiap hari ya, nggak pernah bolong ya. Kemarin-kemarin sebelum kerja di rumah itu ya paling 4 kali seminggu lah, sekarang jadi bisa 7 hari seminggu mengasah tubuh. Mengasah hubungan sosial juga menarik ya, karena anggota keluarga jadi lebih erat ya. Momen kebersamaan jadi lebih banyak gitu. Mengasah pikiran juga, bacaan luar biasa ya, jadi punya banyak waktu buat baca. Sampai video ini dibuat saya sudah masuk ke buku yang ketujuh ya, sejak pertama kali kerja di rumah. Nah, beribadah juga masuk di bulan Ramadan ini, ternyata momentumnya ada aja, waktunya ada aja, cukup untuk melakukan itu semua gitu. Dan saya rasakan memang ini betul-betul momen untuk bisa menyegarkan diri. Jadi mengasah gergaji itu adalah bagaimana kita menyegarkan diri untuk bangkit kembali menjalankan keseharian kita untuk mencapai ke efektivitas ya, kesuksesan yang berkelanjutan. Itu perlu nafas panjang soalnya. Jadi bedanya sukses pendek sama panjang adalah itu nafasnya, istilahnya ya. Kalau bisnis corporate sama retail kan bedanya di situ ya. Kalau corporate itu mesti nafas panjang karena tidak langsung deal gitu. Nah, efektivitas juga begitu. Karena yang diincar adalah kesuksesan jangka panjang, maka energi kita masih panjang. Itulah makanya kunci habit 7 ini jadi perlu harus dirutinkan untuk dijalankan. Oke, nah bab penutup di sini judulnya Inside Out Again. Nah, ingat kalau nonton video-video awal, bagian awal buku ini membahas tentang bahwa Seven Habits itu intinya mengajak kita untuk menggunakan paradigma dari dalam keluar. Bahwa efektivitas itu terjadi lewat membangun yang dalam, yaitu karakter kita, baru membangun yang luar, kepribadian kita. Nah, Pak Stephen Covey menekankan berkali-kali bahwa tidak ada yang salah dengan membangun kepribadian, hanya saja untuk jangka panjang ya, membangun karakter itu akan lebih kokoh, tapi memang kelihatannya lebih menarik dan lebih simpel membangun kepribadian. Sebagai contoh di sini beliau ceritakan ya momentum ketika satu hari beliau itu mengambil sabbatical leave gitu, kemudian akhirnya riset di Hawaii, sebuah universitas di sana. Kemudian beliau sama keluarganya beraktivitas yang agak beda lah ya, karena nggak ada kesibukan rutin ngajar segala macam, nggak ada, tapi full untuk riset dan menulis. Nah, sehingga beliau punya waktu-waktu untuk ngobrol secara mendalam. Dia bikin rutinitas ya dengan anak, rutinitas dengan istrinya. Kebetulan kayaknya ini waktu momen anaknya belum 9 kayaknya sih. Baru 2 kalau nggak salah, bagaimana ya. Nah, di situ dikatakan bahwa ketika hubungan-hubungan itu dibangun kekokohannya dari karakter, dari diskusi-diskusi yang mendalam, dari niat yang tulus untuk saling memahami, maka hubungan itu mengokoh dengan sangat luar biasa. Sampai satu kali ada momen satu kali, jadi beliau itu cerita ada kebiasaan, jadi ada kebiasaan dari istrinya yang dia tuh nggak habis pikir kenapa itu terjadi ya, kenapa harus kayak gitu. Jadi istrinya tuh punya fanatisme terhadap merek tertentu lah ya, satu brand ya, tertentu. Nah, selama ini dia ya udah nerima aja lah bahwa istrinya punya kebiasaan kayak gitu gitu ya. punya fanatisme sama merek tertentu. Nah, pas momen-momen ngobrol ada momen ngobrol panjang tadi ya, naik motor ngobrol panjang itu yang pas lagi saya berhenti lift tadi, ada momentum untuk ngomongin brand itu. Nah, beliau kemudian ngambil waktu buat deep conversation, kenapa sih sebenarnya kamu itu segitunya sama merek itu gitu. Nah, ternyata terbukalah satu sejarah yang ya baru beliau tahu ya. Jadi sang istri Bu Sandra itu ternyata punya ikatan emosional dengan brand ini luar biasa. Yaitu di masa-masa sulit dulu, masa resesinya Amerika. Nah, bapaknya Ibu Sandra ini pengusaha lah gitu, yang
yang sangat ya ancur-ancuran juga kondisi usahanya, karena ekonomi gitu ya, ekonomi yang memburuk. Nah, si perusahaan ini, which is berarti perusahaan udah cukup tua ya, si brand ini itu perusahaan yang bersedia, istilahnya mungkin ya semacam tetap ngasih order ke perusahaan si bapak, sehingga perusahaan si bapak itu bisa tetap hidup gitu. Jadi dia selalu terkenang dengan momen-momen tiap pulang kantor, dia bercengkrama dengan bapaknya yang kelelahan dan bercerita kasus-kasus yang terjadi di kantor, kondisi ekonomi, dan betapa bersyukurnya sang bapak bahwa si brand ini bersedia untuk tetap ngasih order gitu. Nah, di momen itu Pak Stephen Covey bilang, oh ternyata ya sedalam itu ternyata ya kaitan antara brand ini bukan soal fanatisme buta ini tapi soal ikatan emosional ya, bahwa sang brand ini ya mungkin orangnya juga udah ganti, tapi kok seperti ya sudah menyelamatkan keluarganya lah gitu. Nah, poinnya apa? Poinnya adalah hal kayak gitu hanya terjadi lewat pembicaraan yang mendalam, lewat apa ya, dialog-dialog yang dibangun dengan sungguh-sungguh, bukan dialog yang buru-buru, bukan sekedar teknik untuk menggali informasi misalnya, bukan sekedar teknik untuk berempati ya, tetapi datang dari niat sungguh-sungguh ingin memahami kenapa sih kok kamu segitunya sama brand itu gitu ya, muncullah keluarlah gitu. Nah, dari situ kemudian dilanjutkan sama Pak Kofi bahwa sangat penting ternyata Seven Habit ini ya, membangun karakter ini di momen-momen ketika sekarang ini kita hidup bersama, entah itu organisasi, entah itu keluarga yang generasinya beda-beda, ya kan? Jadi di keluarga kita pasti ada yang tua, yang umur 60-an ada, yang kayak saya di 30-an, ada yang 20-an, ada yang mungkin masih kecil sekali. Nah, Seven Habits jadi krusial ketika kita hidup di realita yang seperti itu. Kita nggak bisa ya di keluarga yang intergenerasi gitu, yang perbedaan pandangannya tajam, terus menggunakan model-model komunikasi yang sekedar mungkin manipulatif lah gitu dalam artian negatif. Kita mesti betul-betul tulus ya di kondisi yang kayak gitu. Di organisasi juga sama ya, sekarang ini makin ngetren ya situasi atau bahasan tentang leading across generation, karena di generasi kita lah ini organisasi bisnis ini ada yang sampai 3 sampai 4 generasi itu masih ada. 4 mungkin udah jarang, tapi 3 generasi atas masih ada. Generasi baby boomer, X, Y, Z udah ada di satu perusahaan yang sama. Nah, ini jelas nggak mungkin terjadi sinergi kalau tanpa karakter gitu. Kalau hanya bicara sesuatu yang permukaan ya, hanya bicara teknologi saja, itu nggak akan mungkin membondingkan orang. Orang bisa muncul ikatan emosional karena kenyataan tiap generasi punya pola pikir beda-beda ya. Jadi ketulusan masing-masing orang untuk menumbuhkan dirinya itu yang menjadi mungkin untuk membentuk satu ikatan antar generasi yang kokoh gitu. Nah, poin terakhir menjalankan Seven Habits kata beliau sebenarnya adalah, ini kalau di pelatihan ini dibahasnya di habit 1 di awal, tapi menariknya ternyata ini di bagian akhir gitu, karena ya kalau dipikir-pikir make sense juga, karena dia merupakan ujungnya, impact saja. Jadi menjalankan Seven Habits memungkinkan kita untuk bisa menjadi, disebutnya sebagai, beliau menyebutnya sebagai transition person, tapi saya pikir tadi itu istilah dari Pak Stephen Covey karena di modulnya begitu. Jadi ternyata beliau mengadopsi itu dari Dr. Terry Warner ya, istilah transition person, tokoh transisi, yaitu orang yang berada di sebuah lingkungan yang menyadari bahwa di lingkungan ini itu ada sebuah kecenderungan yang tidak produktif lagi, dan dia juga terpengaruh sebenarnya, tapi alih-alih membiarkan dirinya terpengaruh, alih-alih hanya mengatakan that's the way it is gitu, inilah adanya, maka si tokoh transisi ini memilih untuk membuat keputusan dan perilaku baru sehingga memutus rantai penyebaran tradisi yang kontraproduktif tadi gitu ya. Saya ingat yang ada di pelatihan itu kisah tentang Pak Stone ya, pesepak bola dari Uganda yang mengalami sebuah kejadian yang membuat karirnya sebagai pemain sepak bola berhenti, padahal itu sangat berarti buat dia. Yang menarik dan berhentinya itu gara-gara dia diselengkat
ya, dengan sengaja oleh lawan gitu. Yang menariknya adalah sebenarnya di budaya sana itu balas dendam untuk hal kayak gitu tuh dihalalkan untuk budaya sana. Jadi justru kalau dia membalas dendam itu orang akan maklum gitu. Nah, tapi dia teringat ajaran ibunya tentang love and forgiveness sehingga beliau memutuskan untuk melatih dirinya menjalankan love and forgiveness karena dia pengen memutus rantai balas dendam itu. Lebih lanjut lagi, dia bahkan kemudian memutus dengan keahliannya sepak bola, dia jadi pelatih bola. Tapi sebenarnya pelatih bola itu, klub yang dibuat itu tujuannya bukan untuk jadi nanti bikin klub gitu ya supaya jadi pemain terkenal dia bisa jual gitu, bukan, tapi lebih untuk bagaimana dia bisa memutus rantai kemiskinan, bagaimana dia bisa memutus rantai orang-orang yang tidak berpendidikan, tidak dilatih karakternya di negaranya. Karena banyak anak muda pengangguran, akhirnya jadi pencopet, jadi perampok, jadi pengedar narkoba gitu. Nah, itu yang dia putus gitu. Nah, inilah yang disebut sebagai tokoh transisi, dan orang yang menerapkan Seven Habit sadar nggak sadar akan bisa mencapai titik ini. Titik ketika kita kemudian punya kemampuan memutus satu rantai yang ada di sekeliling kita yang kontraproduktif untuk diubah menjadi lebih produktif. Nah, gitu ya. So, itu adalah bagian akhir ya tentang Seven Habits ya, babnya sudah habis. Nah, saya tadi pengen ngulas sedikit tentang beberapa catatan yang cukup banyak, sebenarnya masih ada beberapa halaman lagi yang cukup banyak di buku ini. Tapi ada satu hal yang menarik ya. Jadi ada beberapa tanya jawab ya, frequently asked question lah tentang Seven Habits gitu. Salah satunya adalah apakah masih relevan? Ini kan bukunya diterbitkan udah lama gitu kan. Itu ada jawabannya ya. Tapi yang poin menarik buat saya adalah ini nih. Apa yang Anda pelajari sejak Seven Habits terbit? Jadi waktu Seven Habits terbit, sekarang udah di abad ke-21 gitu. Anda belajar apa hal baru? Nah, Pak Kofi ngasih ada 10 hal yang beliau pelajari. Nah, pertama adalah pentingnya untuk memahami perbedaan antara prinsip sama values. Nah, Seven Habits itu fokus di principles. Nah, sementara itu seringkali orang ketukar antara prinsip sama values. Gitu. Jadi prinsip itu independent of us. Dia ada di alam. Sehingga either kita menyesuaikan dengan prinsip atau kita akan dipaksa menyesuaikan diri dengan prinsip itu. Yang kedua, beliau makin melihat bahwa banyak hal yang dibahas di sini itu universal. Semakin keliling dunia, semakin universal kelihatannya. Gitu. Di banyak agama, banyak tradisi, dan istilah yang berbeda, Seven Habits punya keselarasan dengan ajaran-ajaran yang memang sifatnya universal gitu. Yang ketiga, Seven Habits juga ternyata sangat align dengan banyak prinsip di organisasi meskipun istilahnya beda-beda. Tapi tujuh-tujuhnya itu kalau organisasi mau sustain itu pasti ada. Pasti organisasi yang sustain menerapkan tujuh-tujuhnya itu meskipun dalam istilah yang lebih pakai term-termnya organisasi. Yang keempat, menariknya beliau katakan Anda bisa menjalankan dan mengajarkan Seven Habits hanya dengan memulai dari satu habit, tidak harus tujuh-tujuhnya. Gitu. Karena yang lainnya pasti akan terimpact juga. Yang poin nomor 5, meskipun Seven Habits itu inside out, tapi menariknya implementasi yang paling mudah justru dengan outside in. Dalam artian begini, cari tantangan di luar yang masih sulit untuk kita selesaikan, lalu mulailah untuk menerapkan Seven Habits untuk mengubah diri kita untuk menjawab tantangan itu. Jadi pendekatan inside out tapi sebenarnya datangnya outside in. Yang keenam, interdependent ternyata habit 456 itu 10 kali menurut beliau lebih susah dilatihnya daripada independent. Jadi melatih habit 1 2 3 naik dari ketergantungan ke kemandirian itu lebih mudah ya daripada naik dari kemandirian ke kesaling tergantungan. Karena ya ini melibatkan banyak orang gitu ya. Jadi tadinya saya juga agak kaget baca poin ini karena saya pikir sama lah gitu, susahnya sama-sama susah. Ternyata menurut beliau 456 itu 10 kali lebih susah daripada 1 2 dan 3. Poin nomor 7. Anda bisa merangkum ya habit 1 2 3 private victory
itu dengan kalimat sederhana, yaitu make and keep a promise. Ketika Anda membuat janji dan berusaha memenuhi janji, itu habit 1 2 3 terangkum di situ semua. Poin nomor 8, Seven Habit itu punya saat ini sudah merepresentasikan sebuah bahasa baru yang ini saya akui sih. Jadi saya kira di Indonesia sekarang kita tanpa sadar sering mendengar istilah yuk sinergi, yuk proaktif, yuk win-win, bahkan nyampur ya win-win solution, ya sudah bahas tentang poin ini. Itu kenapa jadi begitu common kita dengar? Ya sepertinya sih salah satu kontribusinya dari Seven Habits, karena istilah-istilah itu dipopulerkan oleh Seven Habits gitu. Jadi Seven Habits punya potensi untuk menjadi bahasa bersama karena orang basically udah kenal istilahnya meskipun kadang-kadang belum tahu daleman esensinya. Nomor 9, integrity is a higher value than loyalty. Jadi bahkan katanya bentuk loyalitas paling tinggi adalah punya integritas yang sangat baik. Integrity itu habit 1 2 3 gitu ya. Itu ternyata lebih bernilai daripada sekedar loyal ya. Karyawan yang loyal bisa jadi dia loyal nggak keluar-keluar tetapi integritinya buruk. Gitu. Yang ke-10, nah, living the 7 habits is a constant struggle for everyone. Nah, nanti ada pertanyaan menarik ditanya jawab. Anda kan punya Frankie Covey, emang Frankie Covey jalanin apa enggak? Jawabannya sangat humble bahwa ya, kami berusaha terus untuk menjalankan apa yang kami ajarkan. Sekali lagi, karena prinsip-prinsip di 7 habit ini ada di alam, maka dia bukan temuannya Pak Covey, dia bukan inventionnya Frankie Covey, sehingga Pak Stephen Covey dan teman-teman pun selalu dalam proses untuk berusaha menerapkannya. Nah, begitu kira-kira teman-teman. Selesai kita bahas bedah buku 7 Habits selama 1 tahun lebih 4 bulan. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan buku berikutnya, The 8 Habit, yang juga sudah lama sekali tidak saya baca. Nah, moga-moga menonton video-video ini dari awal sampai akhir membuat teman-teman bisa lebih memahami buku 7 Habits yang memang cukup challenging sebenarnya, tapi populer buku ini sebenarnya. Dan juga kalaupun belum baca, saya mudah-mudahan video ini membuat teman-teman jadi pengen baca ya, karena isi bukunya jauh lebih banyak dari yang ada di video ini atau ada di pelatihan 7 Habits sekalipun. Jadi tujuan saya sebenarnya pengen ngajak teman-teman untuk baca sendiri gitu ya. Nah, kalau sudah baca gimana? Baca lagi sehingga kita menemukan angle-angle baru gitu ya. Oke, moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.